Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini saya akan coba menjelaskan sebuah tutorial tentang penginstalan dan konfigurasi awal menggunakan framework kode Igniter. Jadi kode Igniter ini adalah salah satu framework dari bahasa pemrograman PHP ya yang masih banyak orang pakai gitu ya. Nah, si kode Igniter ini sampai saat ini sudah ada versi terbaru, yaitu versi 4. Tapi pada kesempatan kali ini kita akan coba jelaskan yang versi 3 dulu, kode Igniter yang versi 3. Jadi meskipun sudah ada yang lebih baru yaitu yang kode Igniter 4, tapi kode Igniter ini masih mumpuni ya. Jadi bisa menangani semua kebutuhan sistem yang akan kita buat nanti gitu. Jadi masih banyak yang pakai gitu ya untuk kode Igniter 3 ini. Nah, caranya, jadi untuk penginstalan pertama kali sebenarnya ada beberapa cara, tapi yang akan kita coba praktekkan yaitu langsung download dari situsnya langsung gitu ya. Jadi teman-teman silahkan download kunjungi situs dari si kode Igniter ini. Kemudian di situ ada tombol download. Kemudian paling bawah nanti ada kode Igniter 3. Nah, silakan kemudian diklik tombol downloadnya. Nanti setelah terdownload, kira-kira filenya seperti ini, berupa zip ya. Kemudian teman-teman tinggal ekstrak aja. Tinggal klik kanan kemudian ekstrak. Kira-kira hasilnya seperti ini. Nah, kemudian hasil ekstrakannya teman-teman copy semuanya. Di copy, kemudian simpan di folder htdocs. Simpan di folder htdocs atau www gitu ya. Tergantung temannya pakai exam atau wam gitu ya. Kalau wam kan biasanya folder tempat menyimpan ininya kan www ya, www gitu ya. Tapi kalau yang exam biasanya htdocs. Nah, kemudian kita bikin folder baru untuk project kita ini. Kalau saya menyimpannya di sebuah folder namanya tes. Ini kebetulan masih kosong. Nah, kemudian kita paste di sini. Kemudian file-file ini sebenarnya kalau emang teman-teman ribet silahkan dihapus aja beberapa file yang nggak penting. Di sini yang penting itu cuma ada satu file 2 folder ya, yaitu application sama system sama file index PHP. Nah, sisanya boleh teman-teman hapus. Nah, jadi lebih simpel ya. User guide ini boleh dihapus ya. Kemudian kita akan coba panggil dulu lokasi dari tempat kita menyimpan program. Localhost kemudian tes ini ya. Nah, otomatis akan terbuka halaman welcome ya, halaman default dari si CI ini atau kode Igniter ini. Nah, kemudian silahkan teman-teman buka kode kalau saya di sini memakai Visual Studio Code ya untuk editor teksnya. Kemudian teman-teman silahkan dibuka project yang tadi kita buat. Open folder, kemudian arahin ke folder yang tadi kita bikin tadi itu ya. Kalau saya namanya tes ya. Namanya itu tes. Nah, ini. Di htdocs, kemudian tes. Kemudian di oke. Nah, kemudian ketika kita awal menggunakan framework ini, jadi untuk penginstalan awal, untuk konfigurasi awal menggunakan framework kode Igniter ini cuma ada 3 file yang teman-teman harus perhatikan gitu ya.
Jadi semuanya ada di folder application. Di folder application kan tadi kita tadi udah ngapus beberapa file ya. Hanya tersisa 1 file dan 2 folder. Nah, jadi yang akan kita konfigurasikan itu ada di folder application, kemudian ada di config. Jadi untuk pengaturan pertama kita akan banyak mengedit di folder ini, semua file yang ada di folder config ini, gitu ya. Nah, kurang lebih di config ini cuma ada tiga file yang akan kita setting gitu ya, yang akan kita setting untuk pertama kali. Nah, pertama adalah file di folder config ini ya, namanya config.php. Nah, kemudian di sini ada di baris ke-26, di sini ada config base URL. Nah, config base URL ini sebagai konfigurasi pertama, teman-teman harus isikan dengan alamat lokasi teman-teman menyimpan project. Nah, alamatnya itu kan kalau punya saya ya localhost test ya. Nah, ini teman-teman copy kemudian paste diisi di sini yang di base URL gitu. Jangan lupa disimpan, save biasa ya. Nah, kemudian setelah base URL nya sudah diisi, kita akan coba bikin controller baru ya. Kita akan bikin coba controller baru. Tadi kan ada di folder config, sekarang di folder controller, di situ ada 2 file. Coba kita klik welcome.php. Jadi welcome.php ini adalah controller bawaan dari si CodeIgniter ini ya. Teman-teman tinggal di copy aja semuanya nih yang di welcome.php, tinggal di copy, kemudian di dalam folder controller kita bikin new file ya, file baru kita bikin file controller baru ya, misalkan home.php. Kemudian dipaste yang tadi, kemudian nah class welcome. Nah, ini welcome ini harus disesuaikan dengan nama filenya, kan nama filenya kan tadi home.php ya, ini harus sama. Nah, huruf depannya itu besar kayak gini. Jadi untuk penulisan controller ya, nama kelas ini harus disamakan dengan nama file si controllernya. Kan nama file itu kan home ya, berarti di sini juga harus home. Seperti ini welcome, nama filenya itu welcome, nama kelasnya juga harus welcome gitu ya. Termasuk huruf besar dan huruf kecilnya harus disamakan gitu ya. Kemudian di public ini kita hapus saja. Kita hapus saja, kemudian ini kita matiin. Nah, kita save, kemudian kita echo misalkan hello world gitu ya. Nah, kemudian setelah disimpan, kita akan coba panggil controller ini. Nah, cara memanggilnya di address bar URL-nya kita harus memanggil nama controllernya. Nama controller yang tadi kita buat itu kan home ya. Nah, berarti cara memanggilnya itu localhost /test /index.php / lagi kemudian home, enter ya. Nah, baru muncul hello world gitu ya, kayak gitu. Nah, gimana caranya controller home ini jadi ketika kita membuka project kita, ini otomatis langsung ke home gitu ya, otomatis akan ngebuka controller home. Jadi kalau ini kan pada saat kita ngebuka project ini, yang terbuka itu adalah kan controller welcome kan ya, controller welcome. Nah, gimana caranya ngerubah supaya menjadi home? Nah, teman-teman
balik lagi ke folder config, kemudian di situ ada roots, kemudian nah default controllernya teman-teman scroll ke bawah, di situ ada default controller, teman-teman hapus ini welcome-nya, rubah menjadi home, nama controller yang tadi kita buat, save, kita ganti yang di home ya, ini controller utama. Nah kita save lagi, sekarang kita coba panggil ya, kita reload. Nah ini udah jadi kayak gitu. Jadi cara untuk merubah controller utama ya, controller default. Jadi controller yang pertama kali dipanggil yaitu melalui roots tadi ya, melalui roots yang berada di folder config gitu ya. Nah kemudian kita akan coba tes base URL-nya. Tadi kan kita di file config ini kita udah mengisi base URL ya. Nah kita akan coba tampilin muncul apa enggak gitu ya. Harusnya kalau ini di echo, kalau emang berhasil nanti muncul sesuai alamatnya. Alamatnya itu kan localhost/test ya. Berarti nanti ini kalau misalnya di echo-nya berhasil, harusnya muncul localhost/test gitu ya. Kita coba. Kita reload. Nah, ada error. Nah, ini kenapa? Karena masih ada konfigurasi yang terlewat. Jadi supaya base URL-nya ini aktif, jadi kita harus mengaktifkan helper bawaan dari si CodeIgniter ini. Jadi teman-teman silahkan buka file autoload di folder config ya, autoload. Kemudian di sini ada helpernya teman-teman isi tanda kutip dulu ya, isi dengan URL seperti ini, jangan lupa disimpan, kemudian reload lagi. Nah langsung muncul http localhost test gitu, seperti itu caranya, kayak gitu. Nah sampai saat ini, nah kalau udah nyampe ke sini, ini udah cukup ya. Sisanya tinggal pengenalan konsep dari si framework ini, yaitu MPC ya, model view controller. Nanti akan saya jelaskan di tutorial berikutnya. Untuk saat ini cukup sekian dulu. Terima kasih sudah menonton. Saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.